Jepang ini semuanya. Ya, perkenalkan dengan Jan Sensei di sini mau jelaskan hal apa saja yang menarik tentang Jepang. Ya, lalu hal apa yang bisa jadi pelajaran buat kalian semuanya. Ya, semuanya sudah pasti tahu ya, Jepang. Ya, Jepang itu dalam bahasa Indonesia, tapi kata orang Malaysia, Jepang itu Jepun katanya ya. Kalau orang bule sana bilangnya Japan. Ya, tapi kalau orang kita menyebutnya Jepang. Ya. Nah, pertanyaannya sejak kapan kalian kenal Jepang? Sejak kecil? Usia berapa? 5 tahun? 10 tahun? Atau mungkin lebih muda dari itu? Ya, sebagian dari kalian mungkin tidak sadar kalau di usia yang baru lahir sudah mengenal Jepang melalui produk-produknya. Produk apa itu? Nah, saya kasih tahu ya. Botol susu. Ya, perlengkapan bayi, produk orang Jepang. Saya tapi nggak sebut mereknya apa. Ya, bahkan mungkin sejak dalam kandungan kalian sudah kenal produk Jepang. Ya, waktu dalam kandungan mungkin ayah bunda mengajak jalan-jalan berkeliling, ya, keliling kota gitu ya, dengan mengendarai kendaraan Yamaha, kendaraan Yamaha motor ya, atau mobil Toyota gitu ya, Suzuki dan lain-lainnya. Itu merupakan produk teknologi Jepang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi memang Jepang itu sudah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya akan jelaskan di mana sih negara Jepang itu. Ya, semua sudah pada tahu, Asia. Ya, betul, Asia. Tepatnya di Asia Timur. Ingat ya, di Asia Timur. Matahari terbit dari timur ya. Makanya orang Jepang merasa dirinya adalah negara yang pertama kali melihat matahari, makanya disebut negara matahari terbit ya, gitu ya. Nah, berikutnya kita kenali dulu kepulauan yang ada di Jepang. Kepulauan utama itu ada 4 ya. Di utara ada Hokkaido, lalu di tengah Honshu, Shikoku, Kyushu. Ya, saya tambahkan lagi ada paling selatan yaitu Okinawa, tapi itu pulau kecil. Nah, kota Tokyo ada di mana? Kota Tokyo ada di Pulau Honshu ya. Nanti akan ditampilkan atau yang seperti yang terlihat nanti ditayangkan lewat slide gitu ya. Melihat kepulauannya yang memanjang, maka di Jepang itu daerah paling utara adalah wilayah yang paling dingin ya. Sementara di bagian selatan itu hangat. Jadi kalau kalian liburan pengen suasana salju yang tebal, pergilah ke daerah utara seperti Hokkaido contohnya. Bagi yang mereka tidak terlalu suka dingin, ya pergilah ke daerah selatan begitu ya, yang lebih hangat seperti itu ya. Ya, itu sekilas tentang Jepang ya, kepulauan Jepang. Sekarang Sensei mau jelaskan tentang hal apa yang menarik bagi Sensei ya, tentang orang Jepang atau Jepang secara umum ya. Pertama, orang Jepang itu sering menyapa ya. Jadi kalau pagi-pagi sesama orang Jepang akan mengatakan ohayo gozaimasu, kalau siang konnichiwa, kalau malam konbanwa, seperti itu. Bahkan sesama anggota keluarga di Jepang mereka saling menyapa di pagi hari ya. Bangun tidur, ohayo, nah gitu ya. Ke ibunya, ke bunda, ayahnya ohayo, ibunya menyapa ohayo. Beda dengan kita kan, pagi-pagi bangun tidur ada nggak yang mengatakan selamat pagi mama, gitu. Sepertinya nggak pernah ya, atau jarang sekali ya seperti itu. Tapi orang Jepang sudah terbiasa seperti itu, mengucapkan baik dengan anggota keluarga maupun dengan teman gitu ya, ataupun dengan orang yang lebih tua. Nah, yang kedua, mudah menghargai. Itu ciri orang Jepang. Jadi hasil sedikit pun
ya akan dihargai oleh orang Jepang ya dengan kata sugoi gitu ya. Wah hebat kamu. Jadi itu seolah menjadi motivasi supaya karya yang sebegitu tidak hebat itu dianggap hebat. Jadinya orang termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi ke depannya ya. Itu ciri orang Jepang adalah mudah menghargai, terutama orang tua yang punya anak selalu mengatakan sugoi ini hebat ya, kamu udah bisa, meskipun mungkin gambarnya jelek tapi itu gambar mama ya, padahal gambarnya acak-acakan itu seperti buaya gitu. Seperti itu ya, yaitu ya, mudah menghargai orang lain ya. Yang ketiga, ekspresif. Orang Jepang kalau ngobrol ngomong itu ekspresif ya, hontoni, jadi betul-betul kalau kaget beneran dengan raut muka, kalau memang memuji dengan intonasi yang begitu tajam ya, dengan raut muka yang terlihat nyambung dengan hatinya, jadi ekspresif banget. Jadi mungkin kalian bisa lihat di animasi-animasi Jepang ataupun lihat secara langsung orang Jepang akan terlihat mereka sangat ekspresif ya. Yang keempat, bangga dengan budayanya sendiri. Jadi orang Jepang kemana-mana di saat event resmi dia mengenakan, kalau di kita kebaya mungkin ya, kalau di Jepang itu dia menggunakan kimono untuk para wanita, ibu-ibu. Jadi di event manapun mereka sangat bangga sekali dengan budayanya ya. Bahkan di beberapa daerah di sana, di kota di sana itu ada ciri khas masing-masing, dan itu eventnya setiap tahun berulang terus ada ya. Jadi seperti itu, mereka sangat bangga, dan itu jadi modal untuk para wisata seperti itu ya. Berikutnya yang kelima, saya catat di sini adalah menghargai pejalan kaki ya, menghargai pejalan kaki. Suatu waktu saya pernah di Tokyo sana ya, mau menyeberang jalan, lalu ada mobil. Saya tidak berani nyebrang dong ya, takut ditabrak. Kok mobil tiba-tiba berhenti? Saya pun berhenti. Saya baru terpikir, oh iya, ternyata orang Jepang itu menghargai pejalan kaki. Jadi seharusnya kita tak usah takut, langsung saja nyebrang. Ya, saya waktu itu nyebrang. Setelah nyebrang, saya nengok, baru mobilnya lewat. Jadi seperti itu. Di Jepang itu tidak pernah terlihat pejalan kaki itu tidak diberikan jalan, pasti diberikan jalan. Bahkan mereka akan berhenti mobilnya, yang mendahulukan pejalan kaki. Jadi itu luar biasa sekali ya, aman buat pejalan kaki di sana. Jadi itu ya, menghargai pejalan kaki ya. Tidak seperti di sini mungkin pengen cepat-cepat ya, mobil itu lewat dan kalau perlu tidak dikasih jalan, itu seharusnya tidak terjadi ya. Yang berikutnya, kreatif. Iya, kreatif. Orang Jepang itu kreatif. Kalian pasti setuju ya, karena sering nonton animasi, anime ya. Judulnya banyak ya, serinya banyak, itu luar biasa. Kalau sensei ingin menyoroti soal perfilman ya, karena kalau kreatif itu banyak bidangnya, jadi sensei ingin fokus ke perfilman. Dulu ada satu film namanya Shichinin no Samurai ya, 7 orang samurai. Nah, di sana ada teknik membuat film namanya slow motion. Mungkin kalian sudah pernah tahu istilah slow motion, itu gerakan lambat. Ya, gerakan lambat. Itu yang pertama kali dibuat di situ tahun 1950-an dibuat ya, masih gambarnya hitam putih. Dunia tercengang dengan karya orang Jepang yang bisa membuat gerakan lambat. Sekarang udah banyak sekali film-film yang diproduksi ya dengan teknik gerakan lambat, tapi Jepang pertama kali buat, dan itu membuat dunia perfilman dunia itu merasa ini teknik yang paling baru gitu ya, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh dunia begitu ya. Ya, berikutnya ada satu animasi atau karya orang Jepang di komik ya, atau difilmkan juga, itu Doraemon. Siapa yang tidak tahu Doraemon ya? Semua pasti tahu Doraemon. Sejak tahun sebelum saya lahir, Doraemon sudah ada, dan sampai sekarang masih diproduksi. Itu sangat luar biasa, kalau berpuluh-puluh tahun masih ada, artinya berarti kreasi orang Jepang sangat luar biasa. Ada saja cerita yang bisa ditampilkan di situ. Dan yang uniknya,
di setiap animasi, terutama di Doraemon ini, selain menunjukkan ide-ide cerita yang menarik, lucu, juga ada pesan moralnya. Contohnya apa? Contohnya, jadi teman itu harus berada di saat susah dan senang, gitu ya. Seperti Doraemon akan selalu menemani Nobita di saat sedih maupun gembira, gitu ya. Lalu contoh yang lainnya, harus mandiri, ya, tidak boleh menggantungkan pada orang lain, juga ada di serialnya Doraemon. Nggak boleh pamer, ya, nggak boleh pamer. Kalau pamer pasti kena batunya, ya, seperti yang terjadi di seri-seri tertentu, ya, dimana Nobita memamerkan keahliannya, ternyata dia kena batunya, gitu ya. Kemudian nggak boleh panik, itu juga ada, ya. Apalagi bercanda nggak boleh berlebihan, itu pun jadi pelajaran buat penonton, ya, terutama anak kecil. Kemudian masalah itu pasti ada solusinya, ya. Jangan sombong, itu pun ada, ya. Harus tersenyum dan lain sebagainya. Di animasi lain, saya pernah nonton, ada satu tokoh di animasi itu orangnya lemah, tidak berdaya, orangnya nggak pedean, tapi dia mendengar satu kalimat yang bagus. Kelemahan adalah satu kekuatan. Ini menarik, ya. Kelemahan adalah sebuah kekuatan. Belajar dari kalimat itu, si tokoh animasi itu menjadi sosok yang percaya diri, ya. Bahkan dia bisa menyaingi teman-temannya dan bisa melampaui teman-temannya, bahkan dia menjadi orang yang hebat di situ. Jadi luar biasa. Animasi yang lain, animasi olahraga, ya. Olahraga. Guru olahraga pernah bilang ke sensei, animasi Jepang oke, bagus banget katanya. Sampai saya tahu teknik terbaik melempar bola ada di animasi. Artinya itu berarti orang Jepang memproduksi suatu karya sangat detail banget, gitu ya. Jadi itu hebat lah orang Jepang. Jadi tidak hanya menampilkan kreasi dalam hal yang biasa saja, tapi hal yang di luar itu, ya. Ada hal-hal yang detail yang bisa dipelajari, ya. Nah, untuk semuanya itu saja dari sensei materinya, ya. Jadi saya tadi sudah menjelaskan soal Jepang itu di mana, kemudian hal apa yang menarik, itu mungkin jadi pelajaran buat kalian semuanya. Satu tugas buat kalian, kira-kira kalian ini memiliki sifat apa? Punya sifat yang bagaimana? Apakah kalian adalah sifat yang sering menyapa? Atau kalian orangnya ekspresif? Atau kalian orang yang tepat waktu, disiplin, dan kerja keras? Nah, silakan kalian renungkan, kalian masuk di bagian yang mana atau lebih dominan yang mana, ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ai nasan ja mata aimashou.